Jadinya YouTube-nya error. Gara-gara dia nih. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Bang Juma. Salam dari Pontianak. Iya bang, makasih bang. Oke, silakan buka mic-nya. Buka mic-nya. Silakan Anda baca Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 15. Iya, Ya, apa lagi? Ini kok mau bahas tentang apa lagi? membahas tentang Kristen orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Juma saya menghadapi kau itu saya santai, saya tidak emosi Juma. Kau nih mau bikin emosi saya. Kau mau emosikan saya? Tidak bisa. Kau mau bikin emosi saya tidak bisa Juma. Bukan mau bikin kau emosi, kawan. Begini, kalau kau dengan saya kau begini. Itu tertulis di kitabnya. Gimana sih? Tertulis di kitabmu sendiri. 23 ayat berapa kau bilang saya tentang kau? Jangan 15, Cak Ayu, 15. 15, Cak Ayu. Ada orang lain boleh, kalau kau dan saya sabar dulu. Orang lain kau kas bodoh-bodoh. Iya. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang yang munafik, sebab kamu mengurangi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang. Di sini bilang satu orang, dia bilang orang-orang ini. Satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Apa maksud dari ayat itu Juma? Selamat tanya. Maksudnya ada ahli Taurat, ada orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri gitu. Ya itu dia. Jadi pengikut orang Farisi itu adalah orang Farisi ini siapa? Orang Farisi satu-satunya yang nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang luar masuk pengikutnya hanya Paulus. Kamu tahu orang-orang yang baik apa orang-orang jahat? Saya tanya kau. Pengikutnya orang neraka itu ya orang jahat, paman. Seperti kau. Saya enggak mentobatkan orang menjadi Kristen. Saya tidak mentobatkan orang untuk menjadi pengikut ahli Taurat. Kamu pernah mengikuti, kamu punya live, kamu bilang begini, saya akan membagikan ilmu dengan kamu, saya akan cuma mau kamu itu agar supaya jangan lagi kamu mengikuti agama kamu, sama supaya kamu itu bertobat mengikuti kau. Iya kan? Kau penyesat begitu mengikuti kau. Oke, baik. Tadi di sana tertulis ahli Taurat. Tertulis Siapa? orang Farisi. Siapa yang ahli Taurat? Ahli Taurat siapa? Siapa itu? Kamu Paulus. jawab, ahli Taurat siapa? Paulus ada di zaman ini. Ada dong. Ada lah. Ya, kasih tahu. Lah itu baca rentetannya di data 36. Aku berkata kepadamu, semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Yesus dengan Paulus satu angkatan tidak?
Yesus Paulus satu angkatan tidak? Yesus dengan Paulus bukan berbicara masalah angkatan. Saya kasih tahu. Bahasa, kamu menciptakan bahasa dan untuk menjebak saya. Saya bukan orang. Yesus dengan Paulus satu zaman enggak? Oh, kau itu penyesat Zuma. Itu aja terus. Bertobatlah Juma dari perkataan sesat, perkataan penipu, perkataan menipu. Lagi satu zaman enggak? Paulus dengan Yesus itu tidak sama, jauh berbeda. Beda zaman. Pokoknya beda apa saja beda. Oh ya udah, syukur kalau gitu. Oke. Loh, semuanya beda katanya tadi. Tadi Anda mengatakan beda. Yesus juru selamat. Beda dengan Paulus. Yesus juru, Paulus juru tidak selamat. Anda yang mengatakan barusan. Cuma bertobatlah dari mulut. Yang membaca jangan tegar tengkuk, Bosco. Kebenaran orang. Agama di luar Yahudi yang menjadi pengikutnya, yang mengklaim sebagai pengikutnya itu hanya agama Kristen, Bosco. Yang bodoh, kamu itu kalau ketemu dengan saya, saya kasih tahu kau, kamu itu kalau kamu dengan orang lain, kamu kerasukan apa itu? Kerasukan bungkusan Indomie. Orang makan isinya, dia makan bungkusnya. Halo Bung. Halo. Halo juga. Selamat malam Bang Suma, apa kabar? Semangat pagi. Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Suma, saya mau bertanya ini Bang Suma. Boleh? Kerjamu Oke, kan Bang dari Suma. dulu bertanya. Memang lahir untuk bertanya. Oh, boleh, nanti Bang Suma juga boleh bertanya kok. Oke, pertanyaan saya Bang Suma, yaitu mendekati zina di bumi itu haram. Hamar haram. Pertanyaan saya, saat itu kan di bumi, kalau di surga itu masih haram atau sudah menjadi halal? Saudara? Itu pertanyaan saya. Silakan dijawab. baik. Saya minta data. Baik. Kalau haram pun saya minta datanya. Kalau halal pun saya minta datanya. Silakan. Baik. Jadi surga itu bukan lagi tempat larangan. Cuman di bumi ini tempat larangan. Di bumi jangan makan babi. Di surga kalau kau makan babi boleh. Karena di sana bukan lagi tempat ujian. Surga itu tempatnya membalas dari apa yang menjadi ketaatan di bumi ini. Jadi yang dikatakan berzina adalah orang yang melakukan persetubuhan tanpa syarat sah yang menjadi aturan Tuhan. Nah, sekarang aturan Tuhan di surga ada enggak tentang wanita dan laki-laki? Ada enggak? Berikan mahar, lamar, ijab kabul, ada enggak seperti itu? Ya enggak ada. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghalalkan. Berbeda di bumi. Anehnya di Kristen, di bumi boleh di surga enggak boleh Di bumi tempat di mana Tuhan mengatur aturannya, dan di surga membebaskan kemudian hambanya, malah dibalik. Di bumi tidak ada aturan, di surga mereka baru punya aturan. Di bumi mereka bebas mau ngapain aja, tapi kalau di surga nggak boleh ngapain aja. Di surga hanya bisa menari, memuji, terbalik, agama koplak. Bumi ini tempatnya orang mengejar harta surga. Di surga tempat panen, tempat menikmati. Kristen dibalik. Di bumi bebas mau ngapain aja. Gak boleh lagi diatur tentang makanan, gak boleh lagi diatur tentang minuman,
Tidak boleh lagi diatur tentang hari-hari. Nggak boleh Kristen itu. Tapi giliran di surga, serba diatur kawan-kawan. Nggak boleh ngapa-ngapain. Bisanya cuma menari doang. Di surga yang ketemu. Begini terus dia, begini terus di sana nih. Dalam kehidupan kekal. Ini terus dikerja dalam kehidupan kekal. Bayangkan itu. Kalau berjoget begitu sampai kehidupan kekal. Apakah tidak pegal betisnya? Betisnya bisa meledak. Aneh kan agamanya? Di bumi bebas. Galatia 5 nomor 2. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Malah Paulus mengajarkan apa? Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak-anak. Di bumi bukan hamba, tapi di surga mereka baru hamba. Di surga Kristen gak boleh ngapa-ngapain. Gila gak tuh? Hidup taat di sana, memuji dan menari. Koplak. Agama sedeng kebalik. Sudah bisa saya tanggapi Pak Ustadz Suma? Silakan Pak Pendeta Rames. Saya bukan pendeta ya. Saya juga bukan saudara, ustadz. Ini di Matius 5. Mereka mengatakan 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia Itu sudah murid berzina Yesus. dengan dia di dalam hatinya. Saudara, Itu murid jadi itu Yesus. pernyataan Anda adalah salah. Woi, itu murid Yesus. Sebentar, Itu saya bukan selesaikan Kristen. dulu, Pak Ustadz. Itu bukan Sebentar, Kristen Pak Pak Pendeta. Jangan kau Saya tipu-tipu bukan di pendeta. sini. Saya selesaikan dulu, Pak. Iya, tapi Ya, jangan tipu-tipu. Aku ya. nggak suka. Aku nggak Sudah, suka nipu-nipu. Matius 5 ayat 28. Matius Itu 5 ayat ajaran untuk siapa? 28. Matius 5 ayat 28. Itu ajaran untuk siapa? Untuk murid-murid, Siapa murid Yesus? saya murid-murid. Yahudi Saya murid. atau Kristen? Setiap Nenekmu orang yang kiper. dibaptis dalam nama Bapa, Udah. Kau dari dulu kau suka nipu-nipu terus kau kerjamu. Penipu. Sekali kau nipu kau. Matius itu Yesus tujukan kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Kristen itu ajarannya murid Paulus. Apa pula kau? Kau lakukan lagi yang Yesus ajarkan. Yesus sudah mati untuk menebus kalian. Ngapain lagi kau atur-atur dirimu dengan aturan Yesus? Tapi sudah ditebus. Aneh-aneh aja kalian ini. Ada apa lagi Juma dengan orang itu Juma? Dia melakukan penipuan, Paman. Bukannya kau yang buat penipuan. Oh, enggak dong. Enggak. Menjelaskan, dia mau menjelaskan yang sebenarnya kau mau. Oh, saya udah kenal dia. Saya udah kenal dia suka nipu. Allah, apa yang mau kamu katakan? Apa? Di dunia ini, menurut Yesus, menurut Paulus, kalian bukan hamba Tuhan di bumi ini. Kalian bukan hamba Tuhan. Berarti kalau bukan hamba Tuhan, ya tidak ada perintah Tuhan untuk kalian karena kalian bukan budaknya. Terus nanti di surga baru kalian menjadi menjadi orang yang taat. Tidak boleh ngapa-ngapain. Cuma Iya. malam Bang Juma. Malam juga, Bung. Saya nggak mau buka kamera karena saya nggak mau bertanya. Saya mau nyampaikan pernyataan saya aja untuk Bang Juma. Jadi begini Bang Juma, saya ini kan sebenarnya kan Kristen. Halo Bang Juma. Iya. Nah, saya itu belajar sering membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai masuk di Perjanjian Baru sudah sampai Wahyu. Iya. Memang kalau saya mau jujur ya, kalau kita menggunakan akal atau menggunakan logika, saya berani berkata jujur malam ini dengan alasan yang kuat,
bahwa sebenarnya kalau dari yang saya pelajari berdasarkan dalil-dalil, saya berkata jujur bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena gini alasan saya. Yang pertama, dia kan menjadi manusia, dia mengantuk pasti dia tidur, ya kan? Orang yang tidur itu kan tidak sadar. Sedangkan dunia ini kan terus berputar, ada yang ngatur. Kalau dikatakan Tuhan, dia sendiri berkata kan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya kan? Terus yang kedua, Dia adalah seorang Kristen yang sudah menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tidak masuk akal. Karena tidak mungkin ada Tuhan tidur. Gitu maksudnya. Jadi harus diakui apa yang ada di dalam Bibelnya itu bertentangan dengan akalnya, gitu maksudnya. Silakan non-muslim ajukan permintaan. Kau tipu-tipu lagi, saya kick lagi nanti. Jangan di-kick dulu. Iya, gondrong rantasa. Kan, Kau jangan saya nipu-nipu. diskusi baik-baik kok. Bung, apa kamu pikir iblis itu datang dengan angkara murka kepada Adam? Enggak, dia datang dengan baik-baik. Sampai Adam dan istrinya jatuh. Saya Ya, tanya host. dulu sama, Nah, saya tanya dulu. Tadi host kan menjawab. Saya tanggapi ya. Tunggu. Saya tanggapi jawaban Tunggu, host tadi. Matius 5 yang Anda bawa tadi itu untuk Kristen. Iya. Sudah berapa banyak orang Kristen yang ditusuk matanya? Ditusuk mata. Apanya? Kan dalilnya jelas, sila matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Kenapa kau nggak cungkil mata? Loh, kan dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jika engkau menyakiti tubuhmu, maka engkau akan binasa. Apa? Kata Sudah siapa saya jawab, itu? Bung. Kata siapa? Yesus yang Di mana sendiri Yesus bilang, mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan? tubuhmu adalah bait Allah. Di mana Yesus mengatakan itu? Dia katakan dengan murid-muridnya. Sudah saya jawab. Nah, saya ingin tanggapi dulu. Saya tanggapi jawaban Bang Pembohong, Suma tadi. pembohong. Bang Suma tadi mengatakan. Penipu, pembohong. Sekarang dalil itu mengatakan bila matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Betul? Betul enggak? Kau itu betul Jangan nggak? di-mute. Enggak, saya tanya samamu. Di situ diperintahkan oleh Yesus, jika matamu menyesatkan engkau, maka cungkillah, sebab adalah lebih baik kau masuk tanpa mata di surga daripada kau masuk ke dalam neraka dengan dua matamu. Benar nggak Yesus mengatakan begitu? Iya. Betul nggak? Betul? Iya. Betul? Betul. Nah, di mana saya bisa dapat gereja yang penuh dengan orang yang dicungkil matanya, orang buta? Di mana? Bukankah setiap hari muncul data-data persinahan di agama Anda? Kenapa nggak potong tangan? Kenapa nggak cungkil mata? Kalau kalian pengikut Yesus? Ya, sudah bisa saya jawab. Nggak, silakan. Kau nipu lagi, Sudah ku bisa. tendang sampai neraka ya. Oke. Ada ayat yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Lain bait Allah? itu beda tuyul. Jangan kau hantamkan. Jangan kau merusak bait hantamkan. Allah. Jangan Dengarkan merusak saya, bait Allah. Saya dengar, sudah jawab. dengar, Sekarang saya dengar. tanggapi Anda lagi. Baca Saya nomor tanggapi lagi 20-nya. Baca nomor 20 Saya dari Matius tanggapi 5 lagi. itu. Loh, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karib. Jika hidup keberagamaanmu Ini. tidak lebih baik. Udah, kau turun, kau pindah ke alam lain. Jangan kau di sini. Dari dulu kau selalu bikin emosi saya. Kau itu sombong kali, bodoh, penipu, bahlul. Bang, Ada gila-gilanya kau tuh. Kalau kau merasa bahwa Matius yang kau bacakan itu adalah untuk orang Kristen, Matius 5, 20 sampai 48,
Kenapa saya tidak pernah menemukan ada pendeta buta matanya gara-gara dicungkil? Hah? Berapa banyak kejadian tragedi jemaat telah dinodai oleh pendeta? Mana matanya ditusuk? Pandai-pandai itu RK. Hah? Selingkuh dia, selingkuh. Kedapatan oleh istrinya sendiri. Matanya dicungkil nggak? Oh, nipu-nipu. Kok pikir kita nggak paham data apa? Lanjut, Bung, lanjut. Malam, Bang. Malam. Aku kembali ke tadi, Bang. Boleh. Aku mau bicara lagi satu hal yang paling krusial nih, Bang. Memang kalau bicara tentang kitab suci, kita nggak punya kitab suci, itu kitab sucinya orang Yahudi. Iya kan, Bang? Iya, betul. Nah, dari kitab suci orang Yahudi itu banyak ayat-ayat yang dirubah kan. Yang akhirnya kan kita seolah-olah membuat narasi seolah-olah kita ini udah benar. Saya sampai detik ini, Bang, sampai malam ini pun saya tetap mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu yaitu Allah sebenarnya. Oke. Dan saya Sebelum lebih jauh, abang ini Katolik atau Protestan? Saya ini sebenarnya Protestan, Bang. Teman-teman, beliau nggak bisa buka kamera, belum cukup. Jadi sebenarnya Kita kasih waktu sebentar. Iya, lanjut. sebenarnya gini, Bang. Kita ini udah terdoktrin dengan cara-cara yang salah dan sesat, dan kita terus akan berlanjut entah sampai kapan. Saya mau bilang teman-teman semua sekalian, coba kita bicara pakai hati nurani kita, pakai logika kita, pakai akal kita. Kalau contohnya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dan orang kalau tidak percaya dia maka akan masuk neraka. Pertanyaan saya gini, terus orang-orang yang hidup seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain yang duluan dari dia, apakah manusia-manusia di zaman itu semua harus masuk neraka? Kan dia masuk di akal saya juga kan? Nah, betul. Benar. Sedangkan saya juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu memang datang Nabi terakhir dari keturunannya Bani Ismail. Dan Bani Ismail itu kan ada dalam Alkitab, di kitab Kejadian itu ada. Tapi orang Kristen itu betapa bencinya mereka kepada Hagar dan akhirnya mengatakan bahwa tidak pernah ada dalam kitab itu tentang Nabi Ismail. Kan? Padahalnya kalau kita mau runut cerita, Nabi Ismail itu adalah keturunan Abraham. Kan Abraham itu kan bukan orang Israel, dia itu kan orang dari Irak, dari keturunannya orang Islam sekarang kan. Jadi memang pada dasarnya Nabi Ismail itu Dengar itu, Juan. Dengar itu. Ya kan? Berani bantah argumen saya. Nabi Ismail itu diberkati Tuhan atau tidak? Siapa berani? Diberkati. Abraham mengatakan, bagaimana dengan garis keturunanku, ya Allah? Terus Tuhan mengatakan, akan aku berkati dan aku akan rahmati dia. Terus salahnya di mana? Kan? Sedangkan Nabi Abraham itu kan punya 3 istri kan. Yang pertama Sarah, yang kedua Hagar, yang ketiga Ketura. Ya kan? Terus kita jangan ngambil dari garis keturunannya Ishak aja yang jadi panutan. Sedangkan Ismail seolah-olah tidak pernah ada. Ngaco kan logika kayak gitu kan. Berarti kita menghilangkan semua apa yang menjadi firman Tuhan dalam Alkitab kan. Salah kita kan. Dengarin tujuan. Orang-orang Arab itu dari keturunan Ismail. Dan mereka itu memang diberkati. Mereka itu diberikan rahmat. Makanya kenapa mereka jadi bangsa yang kaya, bangsa yang betul-betul punya kekayaan yang luar biasa. Karena mereka dirahmati oleh Tuhan. Dengarin tujuan. Kalau kita mau bicara tentang Yesus sendiri berkata kan, aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Ya kan? Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang. Sekarang kata orang itu digaris bawahi, Bang Juma. Dengar itu, Juan. Jadi aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang. Kata orang itu manusia atau bukan? Manusia. Dengar itu, Juan. Sudah bicara, saya ada dengar ini. Jadi kata orang itu berujuk Jangan tutup mulutmu.
Biar kau Manusia dengar. kan berarti kan kita harus tahu bahwa manusia itu Saya yang siapa. tutup mulut dan masker kau bilang saya yang tutup mulut. Jadi Biar memang mulutmu mendengar, Bapak-bapak, maksudku. saudara-saudara semua yang saya kasih dan saya cintai, kita juga ini harus menggunakan logika kita, akal kita. Jangan kita selalu merujuk pada apa yang pendeta omong itu yang benar. Nggak bisa Dengar begitu. itu Juan. Jadi dari saya cukup sekian Bang Juma. Saya tetap percaya bahwa Tuhan semesta alam itu yaitu Allah sang pencipta yang maha suci. Oh, Terima kasih. dengar itu Juan, dengar itu Juan. Kenapa kau tutup mulutmu? Kau tidak bisa dengar kalau kau tutup mulut. Saya tidak tutup mulut, saya tidak tutup mulut. Kau yang tutup mulut pakai masker itu cuma. Kau nggak bisa Kau dengar ini- itu, mulutmu kau tutup. Kau Nah, dengar ada dengan tanggapan nggak? Ada tanggapan tidak? apa? Itu saudara kita Dia yang- Kristen. Dia yang berbicara dengan kau, bukan dia berbicara dengan saya. Kamu yang Ada menanggapi tanggapan enggak? Seorang Kristen jujur mengakui. dia. Mengakui apanya? Ku bilang tadi jangan tutup mulut kalau tidak bisa dengar. Nah, itu buktinya. Maksudnya mengakui apanya dulu? Mengakui apanya dulu? Loh, mengakui bahwa akan datang seorang, bukan seorang. Ada seorang nabi yang ditunggu oleh Bani Israel. Yohanes 1, 21, 22, 23. Nah, maksudnya seorang ini siapa? Orangnya ini siapa? Ya, seorang dong, manusia dong yang datang setelah Yesus sebagai juru selamat dunia. Ya orang itu ada nama enggak? Ya ada dong, Ruah Hamed, Yohanes 16. Saya tertawa Itu kan aja. menangis lagi Tertawa deh. aja. Saya Menangis. tertawa saja, coba. Menangis lagi deh. Allah kau mau Seorang itu maksudnya apa? Coba, seorang maksudnya apa? Kau mau tipu-tipu saya siapa di sini? Muhammad siapa? Saya tidak kenal Muhammad. Seorang itu Saya apa tidak- maksudnya? Kalau bilang Muhammad saya tidak kenal. Saya tidak bilang Dari dulu Nabi sampai sekarang saya Muhammad. tidak kenal itu Muhammad. Saya tidak Saya kenal. tidak menyebut beliau. Sekarang Ya, tadi kau udah pertanyaan bilang itu. Tadi kau udah bilang Ruah Muhammad itu. Hamed. Ruah Hamed. Iyalah. Saya tidak kenal Muhammad. Saya tidak kenal Muhammad. Yesus Mau yang menyebut Muhammad? itu, Panjul, bukan aku. Kau sembarang saja di rumah. Kau jangan bicara tipu-tipu tentang kebenaran ya. Di sini tidak ada bicara Muhammad di dalam firman. Saya Lah, kasih tahu kau. itu bahasa Indonesia. Yesus berbahasa Aram. Indonesia. Berbahasa Aram. Kau Yesus takar ruang ketika saja. penginjilan Hei, itu pakai bahasa Aramaik. saya baca firman ini saya tidak pernah dengar ada kata nama Muhammad di dalam Itu dalam bahasa firman saya ini. Indonesia, Panjul. Kau paham kah tidak mau bahasa Indonesia kau mau bahasa Oh, nggak Inggris kah? bisa. Tapi tidak- Yesus itu tapi datang tidak ada pakai nama, bahasa tidak ada tertulis di dalam Aramaik. sini. Tidak ada tertulis di dalam sini. Mau Inggris kah, mau Jerman kah? Tidak ada tertulis di sini. Itulah Kau- kenapa Yesus menyebut kamu kalau dua kali lebih jahat. Kau boleh berbicara dengan orang lain untuk kau menipu-nipu ya. Tapi kalau saya punya iman itu tidak seperti mereka. Saya kasih tahu kau. Sekarang saya Kau itu- tanya, kau itu Yesus penyesat. mengajar pakai bahasa apa? Apa? Yesus Kenapa? mengajar pakai bahasa apa? Aramik. Ya pada zaman dulu dia pakai bahasa bahasa inilah, bahasa Yahudi lah, bahasa di sana lah. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Aramaik. Bahasa Aramik apa? Jadi Aramik Bang. nggak ngerti. Cuma saya kasih tahu kau. Sebagian besar umat Muslim itu ya cuma bisa mendengar orang berbicara dengan bahasa Arab di depan sebagai menyampaikan sebagai seorang ustadz apa tapi tidak itu saya kasih tahu kau. Kata siapa? Tidak belum tentu semua orang itu tahu berbahasa Arab. Ya daripada kalian mulai dari pendeta sampai pendusta nggak ada yang tahu bahasa Aramaik. Tapi menyampaikan Ayo. dengan bahasa Indonesia. Disitulah kita mengerti. Dengar, Nabi Muhammad bahasa Arab, kitab kami bahasa Arab. Lalu Ketika kami ingin tahu artinya tinggal buka terjemahan. Sekarang Yesus bahasa Aramaik, kitabmu bahasa Indonesia. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu sudah sesuai dengan pernyataan Yesus? Saya kan orang Indonesia. Nah, Saya kan orang bagaimana, Indonesia. dengar, bagaimana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan pernyataan Yesus?
Lah sesuai lah. Kenapa? Karena iman yang menyatakan bahwa itu sesuai. Oh, berarti Oh, Anda kau tidak mengimani bisa ubah. saja. Ingat Itu saya, namanya iman saya. itu namanya Hei, longor. hei. Iman seseorang itu tidak ada seorang pun yang tidak bisa menggugat. Oh, nggak Saya kasih tahu bisa. kau. Amsal Kau tidak 3 bisa nomor menggugat 5. saya. Kamu tidak boleh Kau berpegang tidak bisa pada menggugat akalmu, imanmu, iman saya. pikiranmu Kamu sendiri. tidak Tapi bisa kamu harus berpegang memutar-mutar kepada balikan firman iman saya. Tuhan. Tidak bisa, Juma tidak bisa. Kamu tidak bisa membalik-balikan iman saya, tidak bisa. Saya Siapa punya iman juga yang teguh. Iya, silakan, Bang. Iya. Bang, Saya kasih tahu. aku mau bilang sama abang, iman tanpa akal itu nol, Bang. Gila itu kalau iman tanpa akal, gila. Itu kan Jadi bicara orang itu pakai bahasa untuk isyarat apa lagi. Tuhan memberikan kita akal, ya kan? Jadi kita beriman itu kita harus menggunakan logika juga kan, Betul. supaya kita nyambung. Jadi saat kita bicara itu mulut sama otak itu nyambung, sinkron. Jangan kayak Juan. Mulut otak nggak nyambung dia. Masa tadi angkatan jahat dikasih tanda dibilangnya untuk saya katanya. Kalau di zaman itu memang Yesus itu menggunakan bahasa Aramik. Kita harus mengakui itu. Gitu Selain bahasa saudara. Ibrani, Panjul, dia dengar itu menggunakan Panjul. bahasa Aramik. Bahasa yang dipakai di zaman itu, di masa itu, yang sekarang udah terjemahan ke bahasa Indonesia. Kan sekarang gini Bang, kita nggak tahu kan di mana manuskrip aslinya kan. Kita kan sudah Betul. ya kan. Akhirnya kan apa? Yang terjadi masing-masing orang menerjemahkan dengan keinginannya. Nah ini berbahaya. Betul. Abang tahu nggak Bang? Ada berapa ribu sekte Kristen sekarang di muka bumi? 2.000 Bang. Wow. Abang mau pilih yang mana? Abang bingung nanti. Karena setiap sekte dengan masing-masing keimanannya. 2.000 sekte Bang. Bahkan sekarang udah naik lagi menjadi 2.800. Wow. Mau jadi apa itu nanti? Ini jadi masalah Bang. Perbedaan yang paling dominan tuh Abang mau tahu antara Protestan sama Kristen Advent. Advent nggak makan babi, mengharamkan babi. Advent mengharamkan minuman-minuman yang hamar. Advent mengharamkan makan segala macam makanan yang diharamkan dalam kitab Perjanjian Lama. Ya kan? Sedangkan di Protestan menghalalkan semuanya. Pertanyaan saya gini Bang, kenapa sama-sama Kristen tapi ada perbedaan yang sangat mencolok? Kenapa itu? Betul sekali. Roh Kudusnya enggak ini, beda Roh Kudusnya. Roh Kudus ada 2. Advent itu dia nggak merayakan Hari Raya Natal. Assalamualaikum Bang Juma. Advent itu dia nggak merayakan Hari Juan Raya Natal. Salam. sekali. Advent itu dia nggak merayakan Hari Raya Natal, ingat ya. Advent itu dia hanya merayakan Paskah, dia nggak merayakan Hari Natal. Karena Advent itu dia nggak percaya kalau Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember. Kacau ya. Juan. Jadi memang saya kadang-kadang teman-teman saya banyak yang Advent. Saya tanya kenapa begitu? Ya kayak kita merujuknya pada Perjanjian Lama Bang. Jadi makanan-makanan yang diharamkan situ semua kita haramkan juga. Iya. Kan? Mereka berdoanya tuh di hari Sabtu. Mereka berdoanya di hari Minggu. Advent itu kan di hari Sabat mereka. Kasihan sekali nih penjuan ini. Weh, turun aja kau Juan tolol. Bah. Tidak ada kamu. Jangan digituin, kasihan kurapnya kambuh nanti. Jangan. Jangan digituin. Kurapnya kambuh nanti menggaruk semua dia. Biarin aja di sini. Bagus juga dia ada di sini. Usir nyamuk. Jadi memang begitu Bang Juma. Sebenarnya saya ini udah dari lama belajar dan saya banyak melihat banyak hal-hal yang di luar daripada apa yang menjadi pikiran-pikiran kita supaya kita menjadi orang yang benar. Saya tidak memihak pada agama Islam, tapi saya melihat kalau kita ini simpelnya gini Bang Juma, kalau kita percaya pada satu Tuhan, maka akan gampang kita untuk berkata bahwa
Allah Tuhan kita. Tapi kalau kita udah keluar dari situ, maka akan celaka lagi kita. Saat saudara, nggak ada pendeta yang mau ikut Bu Karyana. Nggak, sibuk semua Bu. Pak Bang Juma, apa? Sibuk nonton Sulit Piala Bang Dunia. Juma. Bawa pendeta sulit karena mereka kan punya jemaat, Oh kan? iya juga. Punya beban. Nanti jemaatnya jadi blunder gitu. Iya iya. Kecuali pendeta nekat. Ini tentang judul ini Bang Juma. Oke, Ibu, silakan. Menurut Bang Juma benar atau tidak? 2 kali lebih jahat dari Farisi. Orang-orang sekarang. Di zaman ini, manusia di zaman ini benarkah 2 kali lebih jahat dari orang Farisi? Orang Israel. Menurut saya benar. Kira-kira alasannya kenapa Bang Juma? Kenapa Ibu? Ya Bang Juma bikin judul harus tahu dong. Kenapa? Iya, karena Kalau saya ada jawabannya, jawaban Bang Juma apa? kalau saya ini kembali ke Katolik. Atau Iya. JJ boleh tahu kira-kira apa? Apa Bu? Matius Kenapa? 23:15. Orang di zaman sekarang lebih jahat dari orang Farisi atau orang Israel, umat Tuhan di masa zaman Israel, di zaman bangsa-bangsa Farisi. Kenapa dikatakan umat Tuhan yang sekarang lebih jahat dari orang Farisi? Ya karena Kira-kira apa jawabnya? ya karena kemunafikan mereka itu. Ya dulu juga ada munafik, sekarang munafik sama saja. Sekarang munafiknya lebih jahat Bu. Iya, kenapa? Ya karena itu kan, karena mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka mencari duit dengan cara firman Tuhan. Bukan, Aku mau tahu ya, banyak Bu ya, banyak Bu di daerah saya, di tempat saya. Orang-orang itu mereka hanya mengutamakan orientasinya tuh bagaimana mereka bisa mengumpulkan harta, mobil yang banyak, rumah yang mewah,
duit yang banyak, mereka melakukan ibadah, Bu. Tapi coba kalau diminta sama jemaat-jemaat yang miskin, paling mereka utusnya tuh cuman majelis aja, pendeta nggak akan datang ke sana. Tapi coba kalau diminta sama orang-orang yang kaya berduit, diminta jam 6, jam 4 udah nyampe. Itu kan menurut Ibu gimana? Iya, maksud saya yang paling fundamental kira-kira secara global, apa yang membuat di zaman sekarang, di zaman ini umat Tuhan lebih jahat dibanding umat Tuhan yang lalu? Umat Tuhan yang mana, Bu, maksud? Loh, kita ini sekarang di zaman sekarang ini ada nggak umat Tuhan yang benar? Menurut Bapak? Ya banyak yang benar, Bu. Nah, kenapa angkatan sekarang lebih jahat dibanding yang lalu? Ya Ibu jawab sendiri aja. Aja nggak tahu, Pak. Jadi gini, menarik ini judul Bang Juma ini. Karena jawabannya adalah di zaman dahulu tidak ada contoh. Tidak ada contoh, tidak ada Alkitab mereka. Tidak ada panduan. Panduan itu langsung dari Tuhan. Itu. Nah, di zaman sekarang sudah ada contoh orang Israel. Sudah ada banyak contoh-contoh yang lain. Sebagai contoh saingan. Untuk sebagai pedoman kepada kita. Dan ada hukum Tauratnya, ada Alkitabnya. Apa? Ada panduan. Ini lebih jahat kita. Sudah punya contoh, tidak ditiru yang baik. Mereka Israel nggak ada tiruan. Mereka pengalaman sekali itu aja. Karena tiang api dan tiang awan itulah yang memandu mereka, Tuhan langsung dari surga. Itu jawaban yang benar. Ya kan? Nah, contoh nih sudah ada contoh angkatan jahat, yaitu kota Ninive, Sodom Gomora, Nuh, air bah. Sudah ada contoh buat kita, tapi kita masih tetap menutup mata untuk itu. Kenapa kita tidak mengerti contoh yang diberikan Tuhan yang lalu? Itu pertanda, itulah berarti kita lebih jahat dari mereka. Oke? Kita 2 kali lipat bahkan lebih jahat dari mereka. Itu jawaban yang benar sebenar-benarnya. Terima kasih Bang Juma, silakan. Ya, baik. Kalau saya nih beda perspektif lagi, karena saya tidak mengangkat Matius 23:15 itu satu data saja, melainkan satu bab dan titik konsentrasinya ada pada nomor 13 sampai nomor 36. Kenapa orang Farisi ahli Taurat ketika mentobatkan orang di luar dari kelompok mereka, orang yang ditobatkan ini 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka? Bukan cuma 2 kali jahatnya, tapi memang sudah dicanangkan Yesus adalah orang neraka. Kenapa bisa demikian? Kalau saya membaca data dalil, karena mereka orang-orang di luar daripada Farisi ini mewarisi dosa orang-orang Farisi itu. Apa dosanya? Terkait dengan penyaliban. Makanya kalau kita lihat data 13, celakalah, data 32-nya itu dikatakan, bagaimana mungkin engkau wahai ular keturunan ular beludak, keturunan ular-ular akan meluputkan diri kalian dari neraka jahanam. Itu kata Yesus. Itu tidak bisa. Kalian tidak bisa meloloskan diri dari api neraka jahanam. Sebab kalian harus memenuhi takaran nenek moyang kalian yang telah membunuh, menyalib orang-orang benar, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Dan aku berkata kepadamu bahwa apa yang kukatakan ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Itu yang dimaksud di situ. Kalau kita baca satu bab. Nah, kenapa saya menggunakan itu sebagai narasi pada saya Muslim? Karena Al-Quran saya mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa engkau mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil? Berarti kalau ada hak disebut di situ,
berarti di tengah-tengah Kristen, saudara kita, itu masih ada kebenaran di dalam kitabnya. Dan dicampur baurkan dengan kebatilan. Kebatilan itu maksudnya karangan orang-orang yang digabungkan menjadi satu di dalamnya dengan firman Tuhan. Meskipun yang sampai di tengah-tengah kita adalah sisa terjemahannya saja. Seperti itu adanya. Jadi apa yang terurai 2 kali lebih jahat dan adalah orang neraka, karena mereka tidak bisa meluputkan diri mereka dari hukuman akibat menyalib orang-orang yang benar. Menyalib orang yang benar menurut Yesus, keturunannya tidak luput dari neraka. Menurut Yesus. Lalu bagaimana kalau Yesus yang disalibkan? Kok bisa menyelamatkan orang? Nah, orang benar disalibkan menurut Yesus tidak meluputkan orang itu dan keturunannya dari api neraka. Tapi orang yang diajarkan lagi oleh orang Farisi membolak-balikkan bahwa justru penyaliban itu menyelamatkan manusia. Inilah manusia yang selalu merasa dirinya diselamatkan oleh pengajaran orang Farisi dengan salib. Padahal Yesus menerangkan salib itu membinasakan pelakunya. Bila mana yang disalib itu adalah nabi, orang benar, ahli Torah, maka keturunannya pun tidak akan bisa lolos dari neraka jahanam. Itu kata Yesus. Bagaimana mungkin engkau bisa meluputkan dirimu dari neraka jahanam? Wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Penuhi. Apa itu? Ya, engkau harus menanggung pertumpahan darah yang dilakukan nenek moyangmu. Jahanam. Nah, itu. Dan aku berkata kepadamu, semua ini kata Yesus akan digenapi oleh angkatan ini. Seperti itu, Ibu. Itu dari saya sebagai seorang muslim. Kalau Ibu mengatakan itu dari lain adalah Zionis hari ini, ya silakan aja. Bisa juga itu benar. Iya. Seperti itu. Antara lain yang Bang Juma ada benarnya. Tapi Bang Juma, itu penyaliban itu terjadi. Nah itu dia, udah ada contoh masih nggak percaya kepada Tuhan, ya kan? Yesus diutus ke bumi, ke dunia. Mereka menolakku, kata Yesus. Mereka tidak percaya dengan aku. Aku datang dari surga, ya kan? Begitu. Iya. Iya. Cinta Pangeran. Semangat malam. Ya, selamat malam. Iya, dari Kristen Abang. Yang tadi ini. Oh. Udah ganti daster. Udah baru mandi ini. Udah mau tidur berarti. Belum lah. Baru mandi malam. Tapi kenapa udah pakai baju daster? Biasanya mau tidur. Ya, mana daster? Baju biasa ini. Oh iya, sorry. Salah lagi ya. Bela dirinya di mana latihannya? Siapa bela diri? Pangeran Cinta. Ya, siapa bela diri? Abang lah. Enggak ada. Mana ada? Bukan kembarnya Bruce Lee, bukan. Ngada-ngada aja kamu nih. Abang ini orang mana? Saya Sumatera, saya Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Di mana? Di Kronjo. Hah? Di Kronjo. Kronjo mana? Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Oh, kirain di Bandung, sorry. Ya. Berarti tetangga dengan Assalamualaikum Bang Ahok. Juma. Waalaikumsalam. Tetangga sama Ahok. Kalau Ahok di Belitung, kalau saya di Bangkanya. Oh, beda.
Beda lah. Iya, baguslah. Tapi kenapa mirip Ahok keluarga? Ada hubungan keluarga? Hah? Ada hubungan keluarga dengan Pak Ahok? Enggak ada. Kita ke NS Tionghoa. Oh, dari Tionghoa juga, abang ini? Iya. Oh, Etnis. etnisnya iya. Apa, dinasti apa? Enggak tahu aku, itu udah lama. Iya. Baguslah. Aku kalau masalah teori itu saya tidak tahu banyak. Ya. Lalu? Nah, yang saya sampaikan itu menurut yang saya ketahui. Ya, saya langsung ke intinya aja, inti kebenarannya aja. Saya tidak butuh banyak teori, ya. Kita langsung ke intinya aja kalau bicara loh. Iya. Oke. Terus? Yang mana intinya? Inti apanya? Tapi intinya Ya, kalau kita kan berbicara nih misalnya, ibu atau abang mau tanya saya langsung ke intinya. Saya tidak perlu banyak teori kalau hidup, tidak perlu banyak basa-basi. Kita langsung ke intinya saja, itu aja. Maksudnya dia nggak perlu data dalil. Perlu ya nggak ada dalil. kebenaran. Perlu. Ya, Gimana tahu kebenaran tuh kalau nggak ada dalilmu? ada, ya ada Bu, ya ada kebenaran. Silakan. Nih pertanyaannya apa nih? Bang Jimo silakan. Orang Biasanya kan pakai pertanyaan. Iya, betul. Pengikut Parisi yang dua kali lebih jahat dari Parisi, itu siapa? Dua orang-orang yang hanya beribadah memanggil yang rajin beribadah itu adalah orang Farisi juga tuh, tapi dalam hatinya penuh dengan kejahatan. Banyak kayak saya. Penuh kejahatan. Siapa bilang saya penuh kejahatan? Makanya kalau kamu mau nilai orang, jangan nilai dari luar, ya. Jangan nilai orang dari luar. Gitu ya? Nah, Jadi begitu? iyalah. Apanya? Saya tanya sekarang, Hmm. kira-kira baik itu benar nggak? Belum tentu. Nah, kalau benar sudah pasti baik belum? Iya. Nah, itulah inti dari segalanya, ya. Tidak perlu terlihat baik untuk menolak kebenaran, Oh. ya. Iya. Kita langsung ke intinya aja, inti kebenarannya aja. Iya. Apa kebenaran abang? Kebenaran apa? Seperti Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Nah, sekarang tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Tuhan kalau ia tidak melalui aku. Ya. Sekarang saya tanya Bang Zumani, agamanya apa sebenarnya? Saya Islam. Islam. Katanya tadi saya dengar balik ke Katolik ya. Hah? Hah? Nah, Anda sudah berdusta ini, nggak bagus ini. Dusta Dia nggak lugu nih? Bang Juma. Lugu. Oh. Lugu. Saya bukan lugu, karena saya memang sudah begini bicaranya, saya tidak tahu ya. Iya. Itu sudah Dia karunia dari sepupuan Tuhan. sama Jackie Cheng katanya.
Kristen apa, Pangeran? Saya Kristen Protestan. Denom apa? Hah? Ya, Protestan itu banyak, apa aja? GBI, Pentakosta, Advent, Saya Betani saya. Tani. Betani. Halo saudara Sandi. Halo Bang, Ya, dari sekte mana? dari enggak saya juga dari Islam ini. Kita sama-sama orang Bangka sama ini. Maksud saya turun aja lah, kagak usah ngacau suasana gitu. Apa ya ada usah ngacau, bro? Bukan, tidak nyambung. Udah, Ah, jangan ganggu suasana orang lagi apa namanya? Cari solusi gitu kan antar agama. udah, nih abang Neka tahu sendiri kune masalah jejak debat dari kemarin, ha? Nih malahan nuduh orang tiba-tiba Bang Zuma dituduh masuk Katolik. Bang Sandy pun salah. Siapa cari solusi? Nggak ada cari solusi. Ya maksudnya gitu. Nggak ada di sini cari solusi. Apa solusi? Cari kebenaran. Iya. Jadi menurut saya Bang Zuma, kita ini ya di Bible kami juga dijelaskan itu kita dari atas adalah Abraham, kakek moyang kita Abraham, ya. Anak yang pertama yaitu Ismail. Ismail itu datangnya nama itu dari surga. Dan anak yang kedua adalah itu sepupu bersaudara Bang Zuma dengan Ishak. Nah, keturunannya lah kita semua. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan itu hanya untuk Bani Israel, ya kan? Kok ini ya? Ya, tidak mungkin kita ini. Nah, kita kan umat Kristen. Di Bible ada 8 kali dikatakan umat, yaitu kata-kata Kristen, pengikut Kristus itu. Jadi bagaimana judul Bang Zuma ada yang lalu, bagaimana urutannya bisa dari Bani Israel kok bisa ke Kristen gitu. Pangeran tahu nggak? Ada judul yang lalu seperti itu. Pangeran coba tahu apa? gimana ceritanya, jalan urutannya di Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukan berarti Perjanjian Lama diperbarui jadi baru, bukan. Ya, bukan Ini begitu. sejarah di Perjanjian Lama sebelum Yesus lahir dan sesudah Yesus lahir itu menceritakan itu. Ya, bukan berarti yang Perjanjian Lama diperbarui di Perjanjian Baru, ada pembaruan, bukan. Dan itu makanan di imamat 20 ya. Inilah yang patut kamu tuh. Nggak ada diperbarui. Oh, di Perjanjian Baru sudah boleh. Kadang-kadang Bang Zuma ada benarnya yang dikatakan. Ya, babi tetap haram. Tapi saudara pangeran ini makan babi dia. Ya kalau itu Makan. soalnya larangan Makan. dari itu Ah? hukum Musa. Iya. Sering salah arti Perjanjian Lama dibilang Perjanjian Baru diperbarui. Yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Ingat dan kuduskan hari Sabat di Perjanjian Lama untuk selama-lamanya sampai keturunanmu, turun temurun. Gitu loh. Turun temurun. Nah, contoh kita, kalau mungkin nggak ada darah Israel bagi saya, mungkin ya. Tapi saya mengimani yang keturunan dari Abraham. Keturunan Abraham itu Ismail dan Ishak. Kedua-duanya diberikan Tuhan, ada kebenaran itu bersaudara. Beda ibu. Nah, kenapa kita ini cakar-cakaran seperti apa? Tom and Jerry. Terus saya pernah
bertemu sama seorang ibu, dia orang Buddha ya. Dia bilang, Bu Karyana, kenapa ya kalian itu selalu Islam dan Kristen itu cakar-cakaran terus itu di room itu kenapa ya katanya. Sebenarnya Bu, itu sepupu ya begitu. Karena kami nggak cakar-cakaran dengan kalian karena tidak ada yang diperebutkan dengan kalian. Itu berarti kami lebih dekat. Kami lebih dekat dengan Islam. Kalian nggak ada ininya, nggak tahu dari mana mereka. Ya kan, begitu Bang Zuma. Iya. Kami yang dekat itu orang yang bersaudara itu yang bertengkar. Itu nggak mungkin yang jauh. Ya memang ya, kalau secara pandangan saya memang Rasul Paulus itulah yang membawa ajaran barunya sebenarnya. Cuma kan dia itu menunjukkan cara jalan kebenaran, jalan Yesus. Ya. Gimana? Ulangi Pangeran. Memang yang membingungkan tuh sebenarnya dari kebenaran, inti kebenaran tuh memang Rasul Paulus. Ya, saya bisa mengerti itu. Itulah yang terkadang kan bisa dibantahkan oleh argumen-argumen kan. Karena ajaran Paulus tuh lah, tapi Paulus tuh kan cuma mengajarkan jalan Yesus. Ada juga Paulus tuh kalau ada juga yang menuliskan dari perjanjian lama itu, cuma Paulus ini kan cuma penafsirannya saja. Sebagai penafsir. Jadi kalau mau baik juga tuh Rasul Paulus tuh, baik juga pengajarannya, baik tuh jalan yang benar tuh. Ya, soal kasih, soal mengampuni itu dari Yesus tuh langsung. Cuma kan Paulus nih kan mau meluruskan jalannya, bagaimana kamu harus bisa datang kepada Yesus. Itu kan dari pertemuan Rasul Paulus juga yang sebelumnya dia menjadi penganiaya, lalu dia bertemu cahaya, yaitu kebenaran itu sendiri. Itu sih menurut saya. Iya. Terus kenapa bisa bertentangan dengan Ibu Karyana terkait dengan makanan? Itu yang penting loh itu, karena makanan itu adalah prinsip. Bagaimana Adam dikeluarkan dari Eden itu gara-gara melanggar perintah untuk menjaga perut dari makanan yang dilarang. Gitu loh. Baik, selamat malam. Malam juga. Bang, ini ada pertanyaan ini, Bang. Ya, dari Katolik Protestan silakan buka kamera. Kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Bukan gitu. Itu coba jelasin lah, Bang. Silakan. Itu kayaknya dia Muslim tadi itu. Itu biasanya pertanyaan dari saudara Muslim. Apa tadi pertanyaannya? Saya mau cari bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk dimakan manusia, bukan. Jadi di zaman Adam, sewaktu belum berdosa, Tuhan menciptakan bukan binatang untuk dimakan loh. Sebentar, saya cari ya. Halo, semangat. Dari mana, Bang? Katolik Protestan?
Ayo teman-teman yang lain silakan ajukan permintaan yang non muslim. Silakan, silakan. Nah, ini udah dapat Bang Juma. Di Kejadian 29 Kejadian 1 ayat 29 ya, di sini ya, pangeran maka jangan makan lagi yang haram-haram ya. Kejadian 1 ayat 29, sebelum manusia berdosa ya, sebelum manusia berdosa itu dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah Elohim, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi makan lele juga nggak boleh, makan siput, makan ayam. Nanti kita kembali lagi di Adam kemudian, tidak ada lagi yang makan-makan seperti itu. Nah, di Adam nanti ke depan, di kehidupannya setelah Adam bangkit, kita di Eden yang kedua tidak ada memakan-makan seperti itu. Nah, kita dari sekarang harus memulai Belajar. melatih diri untuk itu. Nah, jadi ada di 30 dibilang, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. No, binatang-binatang juga dikatakan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Makanya saya selalu berusaha vegetarian. Bang Pangeran. Iya. Itu Ternyata dasarnya. ada dalilnya. Ada. Betul. Jadi kita akan kembali lagi seperti sedia kala, kembali ke fitrahnya. Iya. Begitu. Kenapa orang bingung kenapa? Oh, kalian nggak makan babi, nggak makan binatang-binatang? Ya ini Kejadian 1 ayat 29. Keren Bu, keren. Iya. Keren. Halo, selamat malam saudara kompresional. Shalom. Ya, salam. Profesional. Hah? Profesional. Profesional. Oh, proposal. Profesional. Oh iya, sorry. Proposal. Ya, lanjut. Profesional KSA. Oh iya. Lu Bukirana? Di Bukirana? Beliau mana? Istirahat mungkin. Iya. Kita 30 menit lagi, Bang. Terima kasih. Iya. Oh, 30 menit. Iya, kita usahakan kalau bisa jam 12 tank kita udah tutup setiap malamnya karena kasihan yang lain. Banyak yang mengeluh tidak bisa berjalan ke kantor. Lebih Iya. jahat dari Farisi. Iya. Ada agama yang dibentuk oleh orang Farisi yang pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Menurut saudara, agama yang dibentuk oleh orang Farisi di luar Yahudi itu agama apa? Dibentuk dari luar agama Kristen, Bang. Gimana? Kenapa? Di luar Yahudi, Yap. orang ahli Taurat, orang Farisi membentuk sebuah kelompok baru, ajaran baru di mana pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Menurut saudara, agama mana yang dibentuk oleh orang Farisi ini? Kalau yang dibentuk oleh orang Farisi yang melalui Rasul Paulus itu, Bang. Iya. Anda. Iya. Ya, udah jelas. Gimana? Kok lebih jahat? Jadi Kristen. Yap. Berarti Kristen orang neraka dong kalau gitu.
kita bertuhan takut akan Enggak, Yesus yang mengatakan pengikut orang Iya, Farisi Yesus. adalah orang neraka, bukan masalah takut atau tidak. iya masalah Iya. neraka atau tidak neraka kan apa hubungannya? Itu juga loh Bang. Iya. Untuk apa kita takut akan neraka dan untuk apa kita terlalu terbuai dengan surga? Apakah di dunia ini apakah di dunia ini udah nggak tercipta neraka atau surga? Di dunia ini sudah kita rasakan gimana rasanya surga dan gimana rasanya neraka, sudah kita rasakan Bang. Tidak perlu kita berangan-angan. Karena apa? Sesuatu kebenaran atau sesuatu cara dunia itu bekerja. Misalnya ya Bang ya, kalau kita lebih suka untuk mensejahterakan masyarakat, apakah masyarakatnya ada yang nggak berontak, ada nggak yang berkhianat? Tinggal kebijakan kita. Siapa yang berkhianat? Ya, sebentar bang. Karena segala kebaikan itu pun menjadi keburukan pada suatu saatnya. Contoh, kalau kita kasih makan ular, kalau kita dipatuk ular dan kita kasih makan ular itu, kita kasihi, lama-lama itu kalau kita tidak mengkasih makan ular itu, maka ular itu menjadikan kita jahat. Jadi kebijakan kita lebih baik kita itu musnahkan orang kayak gitu, atau kita lebih baik mengasihi ular itu. Ini dari kebijakan itu bang. Kalau kita dianggap jahat dalam membunuh segala sesuatu atau tidak membenci segala sesuatu, itu jatuhnya kita akan tersiksa sendiri. Dan kalau dianggap surga, itu aslinya neraka. Dan kalaupun itu dianggap neraka, itu aslinya surga. Gitu loh bang. Iya. Kita harus punya kebijakan tersendiri di dalam hati kita untuk meletakkan atau kita memberikan kebaikan itu atau kejahatan itu kepada siapa. Itu bang. Terima kasih. Iya, ada pertanyaan bang, kenapa ular itu tidak dikasih kaki? Terputus-putus, mohon maaf, terputus-putus. Pertanyaannya simpel, sehubungan dengan yang Anda sebutkan tadi. Kenapa ular itu tidak dikasih kaki, nggak diberi kaki? Kalau itu jangan tanya saya, tanya kepada Tuhan. Aku nggak tahu. Apa alasannya nggak tahu? Gampang kali alasannya bang. Sebab kalau ular dikasih kaki pasti dipatok. Ya itu. Digigit. Makanya nggak dikasih kaki. Nah itu bang. Oke, tahu arahnya kemana, tahu. Itulah jawabannya. Iya bang. Karena karena kebijakan dari kita atau sebagai penguasa alam semesta ini, kita itu mau mengkasih kebaikan itu kepada siapa? Apakah kepada ular beludakkah atau kepada pengkhianatkah, atau kita harus mensejahterakan kepada umat Tuhan yang punya ciri-ciri kasih di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Gitu bang. Iya, ular yang suka makan sampah itu yang bagus bang. Biar sampah pada bersih. Emang ada bang? Ada. Tahu saya kok makan tikus ular cuman seberapa yang doyan makan tikus. Ular makan debu. Halo saudara John. Oh, selamat malam Bang Suma. Iya, selamat malam kakak. Nah, beta mau jawab itu Bang Suma, itu kenapa ular tidak dikasih kaki itu Bang Suma, biar mereka mengerti juga. Itu ada di firman Tuhan itu Bang Suma. Iya, silakan. Itu waktu manusia jatuh di dalam dosa itu Bang Suma, mereka dihukum semua. Adam dihukum, Hawa dihukum, si ular beludak pun dihukum Bang Suma.
Begitu. Jadinya si ular beludak ini dihukum, dikutuk dia. Kau akan merayap dengan dada dan akan makan tanah kau. Dan Adam dikutukannya, ya, dan perut. Terus Adam dikutuk sama Tuhan, kau akan mencari nafkah sampai keluar keringat. Kau sampai bercecek keringat di tanah, baru kau dapat makan. Terus buat si Hawa, kau melahir nanti akan sampai mati hidup kau melahir anak. Begitu Bang Suma. Ini yang naik di atas on. Ini naik aja. Bikin malu aja. Berarti sebelumnya ular tadinya berjalan dengan kaki ya Bang ya? Itu setelah itu ada pada zaman itu, tapi di Tuhan. Iya. Ini topiknya pengajaran Rasul Paulus itu lebih jahat gitu loh Pak. Oh iya. Itu temanya kayak gitu tadi. Jadi jawaban saya kalau dipandang jahat, kita akan membunuh atau membinasakan. Kita itu lihat-lihat siapa yang dibinasakan. Itu sudah tertulis juga di hukum. Karena Bapa segala pendusta adalah iblis, jadinya sifatnya membunuh. Tuhan Yesus saja mereka bunuh itu. Iya. Yang dibunuh itu manusia-manusia Pak. Gitu loh Pak. Dari sudut pandang dari sudut pandang. Semua sudah tertulis di firman Tuhan. Lihat itu di Kejadian 3 ayat 15 itu. Ketemu ini. Kelasnya ini kelas kakap ini orang saudara John ini berhikmat, saudara profesional ini juga dia berkarisma, jadi ketemu ya. Ayo lagi bang, gas. Nah itu tidak ada, sudah ada di firman Tuhan Bang Suma. Iblis itu bapa segala pendusta, dia itu pembunuh sejak dari zaman kita lahir dia sudah pembunuh Bang Zuma. Mantap itu sekali. Ada di firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu dibunuh itu karena rencana iblis yang dipakai oleh orang-orang Farisi. Itulah yang dipakai sama iblis itu. Jadinya sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan di Alkitab yang di Kejadian 3 ayat 15. Tumit Tuhan Yesus akan dipatok sama ular beludak. Tidak terjadi. Karena Tuhan Yesus bangkit menginjak kepala ular beludak, jadinya masih mau kau datang besok. Mantap sekali. Buka kamera tapi jangan lupa buka kameranya dong. Kakak ada di sini, ada tamu ini. Kakak lagi kawal tamu, dorang lagi asik-asik di situ. Oh, tapi kan boleh sikit-sikit loh, buka-buka aja sikit. Kita mendengarkan argumentasi yang begitu berbobot, tapi kita nggak lihat orangnya kan. Nah, kalau begini kan bagus sekali. Mantap. Aku ngelek. Itu ada di bos. Kalau buka kamera di atas. Iya, mantap. Biar kita kawal preman, kawal orang-orang penjahat, tapi jiwa imannya kita iman ke Tuhan. Mantap sekali. Jadi tadi ular kita itu bukan orang Farisi, jadinya itu jauh dari orang Farisi. Kalau orang Farisi itu seperti pejabat yang zaman sekarang. Biar kalian mengerti. Iya. Kalian mengikut-ikut itu partai politik yang tusuk-tusuk, pilih-pilih dong. Itu sudah orang Farisi itu. Biar kalian tahu, orang cek uang, kalian yang sengsara. Iya. Bukan termasuk Edis. Kita begini. Termasuk Edis bang. Edis juga begitu. Termasuk Paulus. Edis kan termasuk jual Paulus juga. Judas Iskariot jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Edis TV jual Tuhan Yesus dengan rumah opleget. Woi, keren sekali abang, keren sekali. Itu harus dibinasakan enggak Pak? Itu contoh-contoh orang Farisi. Kalau saya tidak sibuk dengan jaga-jaga premanisme apa semua ini, saya akan seperti Bang Suma juga bikin live begini. Biar kita beradu argumen berdasarkan dalil ada semua di Alkitab. Apa yang kamu ribut? Mau ngomong Nabi palsu ya Muhammad Nabi palsu kalau kita ngomong. Iya, berdasarkan dalil Bang Suma maksudnya saya. Kalau berdasarkan kebenaran Muhammad juga utusan Tuhan.
Dia yang kasih Iya, hancur iya. semua yang penyembah berhala yang ada di Mekah dan Madinah. Iya. Kalau Luar biasa lihat bang ini. ada di Ka'bah Mekah itu ada gambarnya Tuhan Yesus sama Bunda Maria ada di situ. Itu yang tidak dibuang sama Muhammad. Woi. Selain itu dibasmi semua sama Muhammad, dipenggal semua penyembah berhala pada zaman beliau. Oh. Makanya jangan sosok mau Muhammad itu bilang nabi palsu. Jangan percaya sama Edi Stevie, bau mulutnya dia. Iya. Anda kok bersemangat sekali, Pak. Kenapa kok di ajaran Kristen itu mengajarkan untuk bencilah ayahmu, bencilah ibumu? Itu kayak berarti kayak apa, Pak? Penegasannya. Maksudnya benci ayah dan ibu itu ada di perintah mana itu? Kalau bercerai Iya, dengan ada, istri bercerai dengan ayahnya kita itu ada dia. Kalau kita sudah berumah tangga kan udah terpisah Iya, dari iya. apa ibunya kita. Maksudnya apa itu? Saya Harus tahu dibenci semua berarti. ini. Berarti Tidak harus ada dibenci, Pak. bilang benci itu. Nggak ada Yesus untuk bilang untuk jangan membenci orang tuamu. Jangan membenci. Ayah Itu ibumu nggak. itu dihukum sudah ada itu. Hormatilah ayah dan ibumu sudah ada. Tuhan Yesus itu datang itu tahu nggak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Begitu yang dan kasihilah sesamamu manusia seperti Bang Suma. Kita kasihi dia. Karena dia itu hanya penggenapan. Ada bang ini bah. Luar biasa memang. Masa Allah diganti dengan Yehova, Elohim. Sudah Allah masa Allah penyembah Allah Arab. Dari mana itu? Apa pekerja di lembaga Alkitab Indonesia? Apakah orang Arab yang kerja di situ? Saya udah debat sama Mikana Poncok dia itu. Pak John. Bang Suma Ini kan- bilang Mikana itu orang gila itu. Makanya saya tidak lanjut debat sama Mikana itu. Karena Bang Suma bilang Pak John. Kalau pengkhianat bangsa, Pak John, boleh nggak kita basmi Pak John dengan senjata api, Pak John? Itu Pengkhianat bangsa. bukan haknya kita, itu sudah diatur sama Tuhan. Itulah di dunia, semasa kau masih hidup di dunia itu sudah terjadi. Jadinya imannya kau kepada Tuhan. Kalau kau udah berbuat baik, ya berbuat baik aja. Jangan ikut-ikut seperti begitu. Iya. Karena itu sudah di dunia ini kita udah hidup begitu. Tidak ada kau mau jadi hakim. Tidak ada hakim yang palsu semua yang ada sekarang. Kau ada uang, kau dibenarkan. Kau tidak ada uang, meskipun kau benar, kau tetap disalah. Kau tahu penjahat di dunia ini? Kau tahu penjahat di dunia? Polisi, ini jaksa, kedokteran, biar kau tahu. Itu sudah halal nggak? orang yang dipakai Itu boleh iblis. dibunuh. Itu boleh dibinasakan nggak, Pak? Itu haknya Tuhan. Seperti saya omong, kalau kau udah mau baik-baik aja, kalau kau mau jahat-jahat aja, begitu. Kau kalau udah tahu itu jahat, enggak usah kau di bagian itu. Mengerti? Kalau sudah meresahkan, so firman Tuhan dibawa-bawa seperti apologet enggak, ya kalau sudah meresahkan dan mengakibatkan kerugian kita, Pak, menghalangi kita itu untuk beribadah. Sudah ada yang atur, sudah ada di institusi Harus pasrah. yang Oke. Berarti harus pasrah. serta dalam itu, jangan menghakimi, begitu intinya itu. Tetapi kok banyak ayat-ayat di Alkitab suci bisa. Iya, Alkitab suci untuk membinasakan suatu kaum, suatu bangsa itu diwajibkan malah. Orang bersumpah di Alkitab aja, orang bersumpah jabatan di Alkitab suruh bilang setia sampai mati, apa yang ada penindasan, korupsi, apa pikul-pikul Alkitab, Al-Quran itu sumpah-sumpah palsu, itu sudah yang disebut Farisi. Yang sebut ikut seperti nabi-nabi sesat yang kau dari mana, berasal dari mana. Firman itu yang kau bicara, kau tolak akan itu. Kau buta kah, kau bagaimana ini? Terserah Bang Suma yang menyimak. Iya. Bang Suma yang menyimak, baru orang lain. Kau tidak nyambung. Kalau kau nyambung, kau akan dengar.
Saya sudah nyambung tadi. Kau sudah menjelaskan, kau menolak Alkitab. Kau bilang bukan apa-apa Alkitab, bukan apa-apa Al-Quran. Kau ikut ajaran dari mana? Masa kau mau menghakimi orang dengan Alkitab di dalam dunia yang Bukan hakimi, saya bertanya. Pikir loh, pakai pikiran itu. Alkitab itu hanya kau membimbing ke jalan yang benar, bukan untuk menghakimi orang seperti yang kau punya dalil Iya, tadi. bukan kau Tak mencobai boleh kita mereka. Orang-orang yang penjahat Nanti itu. dibunuh kau itu. Bagaimana Bang Suma? Ini Alkitab, ini hanya membawa kau ke jalan yang benar. Begitu. Yang Karena menghakimi saya bukan tanya, kau penghakiman berbicara itu Alkitab. seakan-akan kau berbicara firman tadi tentang Alkitab, tentang Al-Quran. Kau bilang itu tidak ada guna. Baru kau ajarannya dari mana coba? Maksudnya saya kalau orang-orang yang Farisi yang saya bilang yang junjung di Alkitab, orang kalau kau jadi bupati, kau akan junjung itu Alkitab, kau akan sumpah dengan Kau jabatannya bicara kau. tentang tadi, tentang Terus pengakuan kalau dirimu kau sudah sendiri. korupsi, kalau apa kan Pengakuan percuma dirimu itu. sendiri, jangan menipu dirimu sendiri. Bang Suma, kasih jelas dulu yang saya maksud kepada dia Bang Suma. Mungkin saya terlalu cepat ngomongnya Bang Suma ya. Jadinya dia tidak mengerti tentang Alkitab dan Al-Quran yang dijunjung tinggi di atas kepala untuk pejabat-pejabat itu. Nggak bisa berpikir dia, cuma tahu ngomong-ngomong saja gitu. Saudara Putra buka kamera dulu dong. Buka dulu Kakak kamera, Bang. Suma, bos mau keluar ini. Nanti aja, Kasih keluar ada bisa, Bang waktunya. Suma. Saya mau antar Kalau dulu saya orang juga ini. jelek, Oh, siap. Iya. Sampai jumpa kakak ya. Iya, terima kasih kakak. ya Hati-hati. istirahat sudah bang, tobat bang. Siap. Dia menolak firman. Itu Alkitab dengan Al-Quran itu tentang Kasih Taurat jelas dan dia Injil. Bang Suma, kasih Tidak jelas mengenal Taurat dia. dan Injil itu tidak terus kebenaran. Dia muridnya Edis, Bang. Oleh siapa? Putra ini muridnya Edis. Iya, kasih jelas yang saya punya maksud yang pikul Alkitab yang sumpah jabatan itu yang kasih jelas di dia. Iya, maksudnya ada orang bersumpah Kasih keluar dulu saya kakak dorang sudah tunggu kakak, dorang sudah di mobil. Iya, siap 86 komandan. Hati-hati di jalan. Selamat bekerja. Putra silakan buka celana Putra. Kok celana pula? Buka kamera. Jadi saya sudah bilang kamera saya jelek gitu. Nggak apa-apa. Pakai helm. Ganti HP dulu ya Bang Suma, boleh? Boleh. Boleh ganti HP sebentar. Siap. Boleh. Aku ganti HP dulu ya, ada error di sini. Siap. Iya, nanti kalau ini Bang bisa juga datang besok karena kita sedikit lagi mau tutup. Saya cuman mau ini dulu jewer telinganya si Putra ini. Ngomong apa Putra? Buka kameranya Put. Ngomong sendiri kau Put. Halo saudara Antonius. Halo. Halo Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Protestan. Buka kameranya Bang, silakan Bang. Silakan Bang. Ayo Bang. Bang Antonius. Nah, ini baru keren. Jangan ditutup Bang, udah ganteng kali pun. Gak pakai baju dingin bang. Enggak apa-apa. Buka aja Bang. Nanti juga saya buka baju. Silakan. Kenapa kamu nyala-nyalakan itu? Apa itu maksudnya? Orang Kristen itu maksudnya. Buka kamera dulu baru saya jawab abangku. Silakan. Buka kamera aja dulu Bang, baru kita jelaskan pertanyaan abang ini. Ayo Bang, buka dulu kameranya. Silakan kabur maksudku. Baluap. Teman-teman sekalian, nanti kita tutup tepatnya pukul 24 ya. Pukul 00 ya. Kita harus istirahat. Halo, semangat malam. Halo.
Ya, halo, selamat malam. Malam, buka Bang, kamera. kok turunin saya, Bang? Kamu nggak buka kamera Diskusi soalnya. begini aja kok. Kasihlah sesama manusia. Sotak. Nggak melakukan perintah. Suruh buka kamera, oh kasih sama manusia. Iya toh. Oh, ada Pak Leo. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang Zuma. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan? Islam, oten-oten. Sabar bang, sabar, sabar. Sabar ya. Sabar. Dinda Nora jangan dulu naikkan ya. Sabar dulu ya. Kita tes dulu ini orang di sebelah. Pak Leo nolak teman-teman, nggak mau dia. Padahal dia japri saya lo tadi. Katanya masih mau diskusi kalau diskusinya elegan katanya. Tapi aku ditolaknya sekali lagi ya. Lucu Pak Leo ini. Kalau ke DM lancar. Giliran disuruh naik, jambak dia nggak bisa, nggak mau dia. Ayo ditolaknya. Ternyata cuma DM doang beraninya. Iya, nggak berani dia ternyata. Kirain hebat dia. Udah trauma dia. Halo Bang Juma. Halo juga, gimana? Gede deh ya Bang Juma. Ih, kok nangis? Halo, semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Mama, dapat hijaan ini. Halo, saudara Jer. Halo. Halo, halo. Ya, teman-teman non-muslim, semangat malam. Ada non-muslim di sini. Halo Bang. Keren Bang Zuma, kasih paham itu orang-orang Kristen Bang Zuma. Iya. Habis itu kita istirahat. Halo, ada non-muslim di antara saudara saya yang ada di sini? Halo saudara Gad, Adi, plus. Halo, halo, ada onde-onde kah? Halo. Oi, iya halo, dari Kristen abang. Halo, oke. Kalau nggak mau lagi, tidak ada lagi oten teman-teman. Besok lagi ya. Jadi sekarang itu saya upayakan live-nya agak cepat teman-teman sekalian. Live-nya itu mungkin jam 8 gitu biar cepat istirahat gitu ya. Maksimal 4 jam lah setiap malam kita live. Karena kita juga butuh istirahat. Ya kan ya? Teman-teman juga harus kerja besok kan gitu. Halo, semangat malam. Malam abang-abangku, ada non-muslim di sini. Halo, halo. Ada non-muslim. Abang dari agama mana abang yang ganteng?
Saudara JJ, besok jumpa lagi kita ya Bang ya. Maaf saya malam ini kita mau tutup. Kalau di tempatku udah jam 00. Kalau di tempat abang ini masih 23 katanya. Ya beda lah kita kawan. Gitu, jadi mulai besok dan seterusnya insya Allah kalau malam itu saya nggak ada tamu, kita live-nya jam 8, jam 9, 10, 11, jadi 4 jam kita live. Ya jadi di setting jamnya teman-teman semua dimanapun berada. Bang Suma itu live-nya jam 8 insya Allah. Nanti jam 24 waktu Makassar kita tutup berarti 4 jam. Kalau di Jawa jam 7 berarti mulainya. Gitu ya, supaya ada waktu untuk istirahat. Karena selama ini kita istirahatnya jam 2. Kadang aku istirahat jam 3. Kadang kebanyakan aku nggak tidur lagi sampai sholat subuh. Habis sholat subuh itu aku harus bangun. Paling lambat jam 8 kebanyakan harus bangun lagi. Dan itu nggak tidur-tidur. Jadi ada masa di mana saya harus sholat subuh. Sholat subuh itu tidur jam 7. Jam 7 enggak maksudku jam 6, sebelum jam 6 tidur, habis sholat subuh biasa langsung terkapar kan. Bangun itu paling lambat jam 8.30 itu. Dan itu tidak tidur lagi. Nah itu kalau keterusan itu juga bahaya untuk kesehatan. Jadi sekarang kita setting teman-teman, sudah jadi kebiasaan nantinya maksimal jam 24 waktu Makassar kita udah off. Jadi kalau mau nyimak Bang Zuma, siaga di tempat, di HP itu jam 8 waktu Makassar, 4 jam saja. Kalau teman-teman apologet lain mau melanjutkan dari jam 23 kalau waktu Jawa, seterusnya silakan aja. Tapi untuk jadwal Bang Zuma insya Allah tetapkan pukul 8 sampai pukul 12 malam. Untuk kita istirahat, supaya teman-teman juga ada waktu istirahat kan gitu ya. Ilmu boleh kita kejar tapi kesehatan juga penting. Kalau setiap malam juga lewat jam 12 itu sebenarnya jam tidur orang seumuran kita ini kan harusnya jam 10 paling lambat jam 11. Tapi nggak apa-apa lah, molor sedikit 1 jam. Yang penting dibarengi dengan minum vitamin, istirahat gimana mau istirahat? Vitamin olahraga saja, vitamin olahraga dan banyak menatap botol air. Karena aku nggak minum air kan, cuma natap doang, disediakan air cuma ditatap aja gitu. Jarang minumnya. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kita tutup dulu rekan-rekan sekalian. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mendukung kegiatan saya ini, kegiatan kita. Insya Allah apa yang saudara berikan akan menjadi amal jariah. Kita semua di sini menjadi saksi bahwa kita pernah saling mendukung dalam misi dakwah, misi penyelamatan anak-anak Adam yang sudah menyalahi kodratnya sebagai anak Adam, misi membuat mereka tersadarkan yang sudah menyalahi konsep yang ada di kitab mereka sendiri, meninggalkan pemahaman yang seharusnya yang ada dalam kitab mereka sendiri. Kita semua saling bersaksi nanti bahwa kita pernah jumpa, kita pernah saling mendukung apa yang menjadi pencapaian apologet Islam Indonesia, banyak memualafkan orang. Insya Allah itu semua amal jariahnya juga akan berimbas kepada teman-teman sekalian, baik yang typing, yang di YouTube, ya, yang di YouTube, kemudian Love Orange, tap layar, yang nge-give, semuanya akan kedapatan amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Bang Suma akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalian semua adalah orang-orang yang memiliki andil di dalam mengantarkan anak keturunan Adam mempertahankan keislaman, menyembah Allah, dan juga membawa orang-orang yang lembut hatinya menuju kepada Islam. Saya akan jadi saksi buat teman-teman sekalian. Terakhir, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, berkah, hidayah, kelembutan hati, kepemahaman yang tinggi, akal yang senantiasa waras, tidak pikun meskipun kita sudah tua,
Allah memudahkan urusan-urusan kita, Allah mengangkat penyakit kita, dan senantiasa melapangkan dada kita menerima segala ujian yang ada. Dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekira begitu teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf ketika ada salah kata atau ada ucapan yang kurang berkenan terhadap saudara-saudara saya non-muslim. Jika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati saudara saya, Bang Suma mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sebagai muslim adalah kewajiban saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang benar dan menyatakan salah itu salah. Ya, jadi sekali lagi saya minta maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung ini ya teman-teman ya, untung paman kita yang cadaran kemarin itu caran kelambung gak hadir ya. Untung aja teman-teman. Kalau dia hadir pasti lama kita. Lama nahan tawa. Mau tau nggak, gara-gara kemarin nahan tawa itu lidah saya jadi luka. Aku gigit lidah soalnya nggak sengaja. Saya berharap ibu itu hadir lagi dengan masker yang berbeda gitu loh. Udah 2 kan maskernya, kita koleksi nanti piti-pitinya. Udah 2, mudah-mudahan bisa sampai 10 gitu. Ya kan ya, mudah-mudahan aja. Saya takut kalau nanti yang terakhir yang ke-10 model sempaknya Pak Bom Bom yang dipakai. Kalau sempaknya Pak Bom Bom berarti dia pas ada matanya gini. Karena bolong kan, bolong.